Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yaudin, Prodi Sejarah Peradaban Islam 2 2021 angkatan 21. Baik, dari vlog-vlog yang sebelum-sebelumnya kita sudah membahas beberapa mata kuliah, yakni mata kuliah yang kemarin yaitu mata kuliah arkeologi. Nah, di sini kita akan membahas mengenai mata kuliah sejarah, kesenian dan arsitektur Islam. Nah, di mana kita tidak serta-merta akan langsung membahas di mana itu kesenian dan arsitektur Islam. Namun kita di sini akan sedikit demi sedikit mengupas apa sih itu Islam, apa itu arsitektur, apa itu kesenian. Nah, maka dari itu kita kupas terlebih dahulu sebelum memasuki mengenai lebih dalam dari itu. Nah, lanjut, apa itu kesenian? Jika diambil dari kata seni, seni itu menurut KBBI karya yang diciptakan dengan keahlian yang luar biasa. Terus seperti macam-macamnya dari sini itu seperti tari, lukisan, ukiran. Nah, itu yang dinamakan seni. Selanjutnya mengenai nomenklatur arsitektur, di mana itu arsitektur seni dan ilmu merancang serta membuat konstruksi bangunan seperti jembatan dan sebagainya. Nah, itu lebih simpelnya arsitektur itu ilmu bangunan, namun itu ada seninya juga. Lanjut, Islam sendiri itu adalah sebuah agama. Nah, nanti jika agama yang diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad seperti itu. Nah, jika digabung antara kesenian dan arsitektur Islam, yakni itu di mana seni itu dan arsitektur melekat pada Islam. Jadi itu menjadi sebuah satu kesatuan dalam bentuk kesenian serta arsitektur gitu. Nah, dari penjelasan yang tadi sudah dipaparkan, kita akan sedikit lebih mendalam mengenai lebih khusus lah gitu. Kita akan sedikit membahas tentang kesenian dan arsitektur Islam kontemporer di Indonesia dalam kurung tahun 1940 sampai sekarang. Namun kita akan sedikit mengupas yang lebih baru-baru ini aja, seperti dalam itu arsitektur ini panti asuhan. Nah, panti asuhan ini kan pada mulanya kebanyakan arsitekturnya itu dari rumah-rumah barat kayaknya. Nah, terus di sini ada panti asuhan yang berbasis Islam arsitekturnya begitu. Di sini kita akan sedikit melanjutkan mengenai panti asuhan yang mana panti asuhan tersebut berkonsep Islami, arsitektur yang kontemporer. Mengapa? Dikarenakan panti asuhan yang sekarang itu terkesan monoton, maka perlu ada kayak inovasi baru mengenai bangunan panti asuhan. Dan kita di sini akan sedikit mereview jurnal yang berjudul Panti Asuhan Berkonsep Islami Arsitektur Kontemporer.
di mana penulisnya yakni Sri Munifah Husnan, terus Rahmat Rijadi, terus yang ketiga Mardan Anasiru, di mana mereka mengatakan bahwa di era sekarang panti asuhan tersebut sangatlah monoton, maka mereka punya inovasi yakni dengan cara menginovasikan pemikiran mereka dengan konsep bahwa panti asuhan itu harus dengan konsep Islami dapat ada keterbaruan lah begitu. Di sini ada beberapa syarat sebagai dan kriteria konsep rancangan bangunan berkonsep Islami itu ada beberapa, yang dimana cikal bakal arsitektur Islam itu sendiri berakar dari bangunan Ka'bah yang terletak di Mekah, Arab Saudi. Sementara ciri-ciri atau kaidah arsitektur Islam tentunya tidak terlepas dari Al-Quran, kitab suci agama Islam itu sendiri, di mana unsur dekoratifnya itu banyak menggunakan seni kaligrafi atau ornamen yang mengingatkan kepada Sang Pencipta. Nah, di situ itu kita pada bangunan bangunannya pada panti asuhan itu ya dari segi-segi itu diadakan ornamen-ornamen atau kaligrafi Arab. Terus juga melarang penggunaan simbol makhluk hidup yang bernyawa seperti gambar atau patung manusia maupun binatang. Jadi di sana untuk rencananya itu tidak menggunakan gambar yang hidup atau patung lah begitu. Jadi mereka murni tidak memakai itu agar tidak tidak bosan lah begitu. Nah, terus itu konsepnya dari perencanaan bangunan berkonsep Islami itu yakni hasil dari desain bangunan tidak untuk dipamerkan atau kesombongan. Nah, di situ dari yang sudah dipaparkan oleh mereka dari junaan mereka, jadi mereka itu konsepnya ya tidak untuk dipamerkan, hanya untuk dinikmati lah begitu. Terus pengaturan ruangan ditujukan untuk mendukung menjaga akhlak dan perilaku. Lah, itu yang sangat penting. Makanya dalam Islam itu sangatlah penting menjaga etika serta akhlaknya dari anak-anak tersebut. Nah, selanjutnya itu kan pengaturan ruang-ruangan itu bertujuan untuk menjaga akhlak. Jadi ya ruang-ruangan itu ya tidak disatukan. Jadi ruang antara anak yang laki sama perempuan itu diatur terus sebagaimana mestinya di dalam Islam itu begitu. Terus yaitu posisi toilet tidak dibolehkan menghadap atau membelakangi kiblat. Nah, itu di dalam Islam begitu. Jadi toilet itu menghadapnya ke arah selatan atau ke utara begitu. Tidak menghadap gitu. Toiletnya tidak menghadap kiblat serta tidak membelakangi begitu. Yang mana artinya itu tidak menghadap barat atau menghadap timur gitu. Terus ada keberadaan bangunan tidak merugikan tetangga sekitar. Nah, itu tentunya juga harus diperhitungkan oleh semua yang ingin membangun sebuah bangunan. Nah, itu tentunya harus dipikirkan dengan matang-matang bagaimana kita nantinya dalam ranah sosial atau ranah tidak hanya membandingkan itu keindahan atau estetika dari suatu bangunan. Jadi kita juga harus mementingkan daerah sekitar, lingkungan sekitar, baik itu ranah
botani, atau botani itu darah apa ya, kayak tumbuh-tumbuhannya gitu. Terus juga lingkungan sosialnya itu harus aman gitu, terus tidak asal membangun. Terusnya yakni keberadaan bangunan, pembangunan sampai berdirinya bangunan seminimal mungkin tidak merusak. Lah juga ini artinya tidak merusak itu artinya yaitu kita harus menjaga apa-apa yang sudah kita bangun sejak awal sampai itu penuh dengan renovasi, itu tidak dibiarkan terbengkalai, harus dengan pengecatan secara rutin gitu. Lanjut kita akan, dan di sini kita membahas tentang ke arsitektur. Selanjutnya kita akan sedikit mengupas tentang ranah kesenian. Di sini kita ada beberapa jurnal yang membahas tentang kesenian. Nah, di sini ada jurnalnya Andi Windra Sandri Muhrapi dan Ali Ahmad Muhdi dari Prodi Pendidikan Seni Rupa FSD UNM, yang mana judulnya itu makna yang terkandung dalam karya kaligrafi Islam kontemporer ABD Aziz Ahmad. Nah, pada gambar yang ini yang pertama basmalah, kaligrafi basmalah. Nah, di sini ini membahas di mana karya kaligrafi pada gambar yang ini merupakan kalimat pembukaan basmalah atau lengkapnya Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kalimat basmalah merupakan kalimat yang tertera dalam setiap awalan surat di dalam Al-Quran, kecuali surat At-Taubah. Dalam agama Islam, basmalah juga diucapkan setiap kali hendak melakukan sholat, juga diucapkan setelah melakukan kegiatan hadayanya. Nah, itu menggambarkan kaligrafinya itu unik, tidak seperti tidak seperti pada gambar yang lainnya. Kaligrafinya itu modern begitu, gimana karya kaligrafi Islam kontemporer Abdul Aziz ini memiliki ciri khas dengan menggabungkan khat yang beragam, yaitu tulisan Latin, Lontara dan aksara dengan menggunakan berbagai karakter, yaitu karakter rapi begitu. Terima kasih atas perhatiannya atau yang sudah menonton dari vlog-vlog saya. Sekian. Mungkin kita akan bertemu lagi di vlog-vlog lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.